Pak Harja dikenal sebagai seorang pengusaha sukses di kota kecil tempat ia tinggal bersama keluarganya. Ia memiliki sebuah toko bahan bangunan yang cukup besar dan menjadi pemasok utama untuk beberapa proyek di sekitar daerah itu. Kesibukan membuatnya sering pulang malam. Sementara istrinya, Bu Maida, lebih banyak mengurus rumah dan kedua anak mereka, Satria yang berusia 17 tahun serta Kayla yang masih 14 tahun. Kehidupan keluarga itu selama bertahan-tahan terlihat tenang. Rumah mereka besar, hangat, dan penuh tawa. Meski Pak Harja sibuk bekerja, ia selalu berusaha menyempatkan diri makan malam bersama keluarga. Bu Mida pun terkenal lembut dan sangat perhatian terhadap anak-anak. Namun semua berubah sejak Pak Harja memutuskan merekrut seorang karyawan baru bernama Wina. Wina datang dengan penampilan sederhana. Usianya sekitar 30 tahun. Wajahnya pucat, tetapi tutur katanya halus. Ia mengaku berasal dari desa seberang dan sangat membutuhkan pekerjaan. Karena kasihan, Pak Harja menerimanya sebagai staf administrasi toko sekaligus pembantu kepercayaan yang sesekali membantu urusan rumah ketika Bu Mida kewalahan. Awalnya Wina tampak rajin dan cekatan. Ia selalu datang paling pagi, membersihkan meja kerja, menyusun berkas, bahkan sering menyiapkan kopi untuk Pak Harja tanpa diminta. Bu Mida yang melihat itu merasa bersyukur karena suaminya kini memiliki orang kepercayaan yang bisa diandalkan. Aku rasa Wina anaknya baik, ucap Bu Mida suatu sore. Pak Harja hanya mengangguk. Iya, kerjaannya juga rapi. Namun, sejak Wina mulai sering keluar masuk rumah, sesuatu yang aneh perlahan muncul. Satria adalah orang pertama yang menyadarinya. Anak laki-laki itu beberapa kali melihat Wina berdiri sendirian di dapur saat malam hari, padahal semua pekerjaan rumah sudah selesai, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wina selalu berdiri menghadap jendela belakang sambil berbisik pelan, seperti berbicara dengan seseorang di luar. Ketika Satria memanggil, Wina akan menoleh dengan senyum tipis yang terasa dingin. Belum tidur, Mas Satria? Tanyanya suatu malam. Satria mengangguk gugup, lalu pergi tanpa menjawab. Ia sempat mengira itu hanya perasaannya saja. Tetapi keanehan berikutnya mulai menimpa Bu Mida. Wanita itu mendadak sering sakit kepala. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan nafsu makannya hilang. Dokter yang memeriksa mengatakan tidak ada penyakit serius, hanya kelelahan. Namun anehnya, setiap obat yang diminum tidak pernah membuat kondisi Bu Mida membaik. Justru dari hari ke hari, ia terlihat makin kurus. Kayla yang sangat dekat dengan ibunya mulai merasa takut. Suatu malam, gadis itu menangis karena bermimpi melihat ibunya tidur dikelilingi asap hitam. Di antara asap itu, berdiri seorang perempuan berambut panjang yang tertawa sambil membawa mangkuk tanah liat berisi air keruh. Kayla terbangun dengan tubuh gemetar. Bu Maida mencoba menenangkan putrinya, tetapi ia sendiri tampak sangat letih. Cuma mimpi, Nak, katanya lirih. Meski begitu, sejak malam itu, Kayla selalu merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari sudut rumah. Kadang saat berjalan melewati ruang tamu, ia mendengar suara gelang kaki beradu pelan.
ketika menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kadang pula ia mencium bau anyir seperti bunga yang membusuk. Keanehan tak berhenti di situ. Pak Harja yang biasanya penyayang mulai mudah marah. Hal kecil saja bisa membuatnya membentak. Pernah suatu siang Satria terlambat menutup pagar. Pak Harja memakinya habis-habisan sampai Bu Meda menangis. Satria tertegun. Ayahnya belum pernah seperti itu. Anehnya, setiap kali Pak Harja marah, Wina selalu berada tak jauh dari sana. Perempuan itu menunduk, seolah tak ikut campur. Tetapi sudut bibirnya seperti menyimpan senyum samar. Suasana rumah yang dulu hangat berubah tegang. Makan malam tak lagi dipenuhi obrolan. Bu Mida lebih sering diam, menahan pusing. Pak Harja sibuk dengan wajah kusut. Satria merasa gelisah. Dan Kaila makin penakut. Pada suatu sore hujan deras, listrik di rumah padam. Bu Mida meminta Wina mengambil lilin di gudang belakang. Namun Wina tak kunjung kembali karena khawatir Satria menyusul ke gudang. Begitu pintu gudang dibuka, ia tertegun dalam cahaya samar dari petir. Satria melihat Wina duduk bersimpuh di lantai tanah. Di hadapannya ada sebuah nampan berisi bunga 7 rupa, telur ayam kampung, dan sehelai kain hitam. Wina sedang menggumamkan sesuatu sambil menaburkan serbuk putih. Satria menahan napas. Belum sempat ia bersuara, Wina mendadak menoleh. Tatapan matanya sangat tajam, jauh berbeda dari biasanya. "Mas Satria cari apa?" tanyanya pelan. Satria mundur selangkah. Aku cari lilin." Wina segera berdiri dan menutupi nampan itu dengan kain. "Oh, tadi saya sedang membersihkan gudang." Lilinnya di rak atas. Nada suaranya kembali biasa. Tetapi tangan Satria dingin membeku. Ia mengambil lilin, lalu berlari keluar tanpa berani menatap lagi. Malam itu Satria tidak bisa tidur. Bayangan sesajen di gudang terus mengganggunya. Ia merasa Wina menyembunyikan sesuatu yang buruk. Namun ia ragu bercerita kepada ayahnya. Karena Pak Harja kini terlalu mempercayai Wina. Keesokan paginya, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Bu Mida pingsan di meja makan. Tubuhnya mendadak kaku, bibirnya membiru, dan dari hidungnya menetes darah tipis. Kaila menjerit ketakutan. Pak Harja panik memanggil mobil. Di tengah kepanikan itu, Satria sempat melihat Wina berdiri di belakang kursi sambil menunduk. Anehnya, perempuan itu tidak tampak terkejut. Wajahnya justru tenang, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Bu Meda dibawa ke rumah sakit. Dokter lagi-lagi tak menemukan penyebab yang jelas. Tekanan darah normal, jantung baik, tetapi tubuh Bu Mida seperti kehilangan tenaga hidup. Saat Pak Harja sibuk mengurus administrasi, Satria keluar menuju parkiran untuk mencari udara segar. Di sanalah ia bertemu seorang nenek penjual jamu yang sedang menatap lurus ke arahnya. Nenek itu tiba-tiba berkata pelan, "Nak, hati-hati dengan perempuan yang tinggal di rumahmu." Satria membelalak. Nenek itu melanjutkan dengan suara bergetar, "Rumahmu sedang diberi makan sesuatu yang kotor." Belum sempat Satria bertanya, nenek itu berjalan pergi di tengah hujan gerimis. Jantung Satria berdetak keras. Ucapan itu seperti
membenarkan semua kecurigaannya. Ia menoleh ke arah gedung rumah sakit, lalu mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, Satria sadar bahwa keluarganya sedang berada dalam bahaya besar. Dan sumbernya mungkin adalah Wina. Sejak pertemuannya dengan nenek, penjual jamu di parkiran rumah sakit, pikiran Satria tidak pernah tenang. Ucapan perempuan tua itu terus terngiang di kepalanya. Rumahmu sedang diberi makan sesuatu yang kotor. Ia tahu ucapan itu bukan sekadar omong kosong. Apa yang dilihatnya di gudang belakang, sikap Wina yang aneh, kondisi Bumida yang semakin melemah, dan perubahan sifat Pak Harja, semuanya seperti potongan teka-teki yang mulai membentuk gambaran menyeramkan. Namun Satria tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti. Ia harus mencari tahu sendiri. Bu Mida diperbolehkan pulang sore itu juga, meski dokter meminta agar ia banyak istirahat. Di perjalanan pulang, Pak Harja terlihat sangat murung. Lelaki itu tidak banyak bicara. Sesekali ia memijat pelipis, seperti sedang menahan beban pikiran yang berat. Satria duduk di kursi belakang bersama Kayla. Adiknya itu menggenggam tangan ibunya sambil menahan tangis. Begitu mobil memasuki halaman rumah, Kayla mendadak menegang. "Mas," bisiknya pelan. Satria menoleh. "Kenapa?" Kayla menunjuk ke jendela lantai 2, tepat ke arah kamar kosong yang sudah lama tidak dipakai. Di balik tirai tipis, terlihat bayangan seorang perempuan berdiri diam. Tubuhnya tinggi kurus dengan rambut menjuntai. Satria spontan menatap tajam. Namun ketika mobil berhenti dan ia turun, bayangan itu sudah hilang. Ia mendongak ke jendela dengan dada berdebar. Siapa yang berada di sana? Padahal semua orang baru saja pulang. Malam harinya, hujan turun sangat deras. Angin berembus kencang hingga dedaunan bergesekan dengan dinding rumah, menciptakan suara berdesir yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Bu Mida tidur lebih awal karena tubuhnya lemah. Pak Harja mengurung diri di ruang kerja. Kayla memilih tidur di kamar. Satria karena merasa takut. Sekitar pukul 11 malam, saat Kayla mulai terlelap, Satria memberanikan diri turun ke bawah. Tujuannya hanya satu, gudang belakang. Ia membawa senter kecil dan berjalan pelan agar tidak menimbulkan suara. Rumah sangat sunyi, hanya terdengar bunyi jam dinding dan hujan yang mengetuk kaca jendela. Begitu tiba di dapur, Satria melihat pintu menuju halaman belakang sedikit terbuka. Padahal tadi sore pintu itu tertutup rapat. Angin dingin masuk menyapu lantai. Satria menelan ludah lalu melangkah keluar. Gudang berada beberapa meter dari dapur, berdiri terpisah dekat pohon mangga tua. Atap singnya berkarat dan dindingnya lembab. Saat mendekat, Satria mencium bau menyengat campuran bunga layu, tanah basah, dan sesuatu yang amis. Ia mendorong pintu gudang perlahan. Krik pintu terbuka. Cahaya senter menyorot tumpukan kardus, perkakas lama, dan karung semen bekas. Namun matanya langsung tertuju ke sudut yang tempo hari dipakai Wina. Di sana ada lingkaran hitam seperti bekas dibakar. Satria mendekat. Jantungnya serasa berhenti ketika melihat benda-benda yang tersusun rapi di atas kain hitam.
Foto keluarga mereka, beberapa helai rambut yang diikat benang merah, kuku-kuku kecil, dan sebuah boneka kain lusuh yang ditusuk jarum. Boneka itu mengenakan potongan baju bermotif bunga. Satria mengenali motif itu. Itu adalah kain daster milik Bumida yang hilang seminggu lalu. Tubuh Satria gemetar. Tangannya hampir menjatuhkan senter. Tiba-tiba, brok, pintu gudang menutup keras sendiri. Satria menoleh panik. Angin di dalam gudang mendadak berputar dingin. Senter di tangannya berkedip-kedip. Dari belakangnya terdengar suara langkah pelan menyeret. Serak, serak. Satria membeku. Dengan napas tercekat, ia menoleh. Perlahan, tidak ada siapa-siapa. Tetapi suara itu masih terdengar. Kini dari sisi kanan, seperti seseorang berjalan melingkarinya. Srek, srek. Mas Satria, suara perempuan lirih terdengar sangat dekat di telinganya. Satria menjerit dan memutar senter. Kosong. Namun di dinding gudang, bayangan hitam menjulang seperti sosok perempuan berambut panjang. Satria berlari menuju pintu, menarik gagangnya sekuat tenaga. Pintu tidak mau terbuka. Mas Satria. Suara itu terdengar lagi, kali ini diiringi tawa cekikikan, senter padam. Gudang gelap gulita. Dalam kepanikan, Satria menendang pintu sekeras mungkin. Brok, pintu terbuka mendadak dan ia tersungkur ke tanah halaman yang basah. Ia bangkit, lalu lari masuk rumah tanpa menoleh lagi. Sesampainya di kamar, tubuhnya basah oleh hujan dan keringat. Kayla terbangun karena suara pintu. Mas, kenapa? Satria menutup mulut adiknya. Diam. Jangan berisik. Wajahnya pucat pasi. Ia sadar sekarang bahwa ini bukan hanya ulah manusia. Ada kekuatan lain yang ikut bermain. Pagi harinya, Satria memutuskan bicara pada Kayla. Awalnya ia ragu karena adiknya masih kecil, tetapi ia butuh seseorang untuk diajak bekerja sama. Kayla mendengarkan sambil memeluk bantal. Matanya membesar ketika Satria menceritakan sesajen. Boneka tusuk jarum dan suara di gudang. Aku juga sering lihat perempuan di rumah ini, Mas. Ucap Kayla pelan. Satria menatap adiknya. Kayla menunduk. Aku takut bilang, nanti dibilang halusinasi. Apa yang kamu lihat? Kadang ada perempuan berdiri di depan kamar mama. Rambutnya panjang, bajunya hitam. Kalau ku kedip, dia hilang. Satria merinding. Berarti teror itu bukan cuma perasaannya. Siang itu mereka diam-diam menggawasi Wina. Perempuan itu tetap bekerja seperti biasa. Bahkan tampak lebih ramah dari biasanya. Ia membantu Bumida membuatkan bubur, menyiapkan teh untuk Pak Harja, lalu membersihkan ruang tamu. Tetapi setiap kali tidak ada yang memperhatikan, Wina suka melirik Bumida dengan tatapan aneh tajam, dingin, dan penuh kebencian. Satria melihat semuanya. Saat sore menjelang, Pak Harja pulang dari toko dengan wajah kusut. Tiba-tiba ia marah besar, hanya karena laporan penjualan tidak tersusun rapi. Padahal biasanya hal kecil seperti itu bisa dibicarakan baik-baik. Ia membanting map hingga Bumida terkejut. Wina segera mendekat dan berkata lembut,
"Bapak, jangan terlalu capek, saya buatkan teh hangat." Aneh sekali. Setelah meminum teh buatan Wina, Pak Harja mendadak tenang. Namun matanya terlihat kosong, seolah kesadarannya ditarik perlahan. Malam itu, Satria memberanikan diri mendatangi kamar orang tuanya untuk bicara dengan ibunya secara diam-diam. "Bu," Mida duduk lemah di ranjang. "Mama," Satria mau tanya. Mama pernah curiga sama Wina. Bu Meda terdiam lama. Wajahnya langsung berubah tegang. Sebenarnya, suaranya lirih. "Mama pernah lihat Wina ambil rambut Mama dari sisir. Mama juga pernah lihat dia menaruh sesuatu di bawah meja makan." Satria membelalak. "Kenapa Mama nggak bilang?" Bu Meda menatap pintu kamar dengan takut. "Setiap Mama mau bicara, kepala Mama sakit sekali. Dan entah kenapa, Papa selalu membela Wina." Belum sempat percakapan berlanjut, terdengar ketukan pelan. "Tok, Tok, Tok." Satria dan Bu Mida saling pandang. "Masuk," kata Bu Meda. Pintu terbuka. Wina berdiri sambil membawa segelas susu. Senyumnya tipis. "Maaf mengganggu, saya bawakan susu untuk ibu." Tatapan matanya bergeser pada Satria. Untuk sesaat, Wina menatap lurus dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan, seperti ancaman yang dibungkus kesopanan. Satria mengepalkan tangan. Ia tahu perempuan itu sadar dirinya sedang dicurigai. Dan itu berarti bahaya akan datang lebih cepat. Ketika Wina keluar, Bu Meda berbisik dengan tubuh gemetar. "Satria, Mama takut." Satria menggenggam tangan ibunya. "Tenang, Ma. Aku akan cari cara." Namun tepat tengah malam, sebelum Satria sempat menyusun rencana, terdengar jeritan Kayla dari kamar mandi. "Mas, tolong!" Satria berlari secepat mungkin. Pemandangan di depan pintu kamar mandi membuat darahnya membeku. Di cermin besar dengan cairan merah pekat tertulis kalimat, "Keluarga ini akan hancur." Dan Kayla berdiri menangis sambil menunjuk ke arah bak mandi. Di dalam air yang hitam keruh, mengapung boneka kain yang sama persis seperti yang dilihat Satria di gudang. Jeritan Kayla di tengah malam membuat seluruh rumah terbangun. Bu Mida yang masih lemah sampai terduduk gemetar di ambang pintu kamar. Sementara Pak Harja berlari dari ruang kerja dengan wajah kebingungan. Saat melihat tulisan merah di cermin kamar mandi, napasnya tercekat. Ia menatap bak mandi yang berisi air hitam dan boneka kain terapung dengan mata membelalak. "Apa ini?" Suaranya berat. Kayla menangis histeris dan memeluk Satria. Satria tidak menjawab. Ia justru menoleh ke belakang, mencari satu orang. Wina. Perempuan itu muncul beberapa detik kemudian dari arah dapur. Anehnya, langkahnya tenang. Tidak seperti orang yang baru mendengar keributan besar. Ia menatap isi kamar mandi dengan wajah pura-pura terkejut. Astaga, ini siapa yang buat? Satria menatap tajam. Untuk pertama kalinya, ia berani berkata di depan semua orang, "Ini pasti ulah Wina." Suasana mendadak hening. Bu Mida terkejut. Kayla menahan tangis. Dan Pak Harja langsung membentak, "Satria, jangan sembarang nuduh." Tapi ya,
Aku lihat sendiri, dia bikin ritual di gudang. Wina mendadak meneteskan air mata. Saya, demi Allah saya tidak tahu apa-apa. Pak, tangis buatannya terdengar lirih. Namun entah kenapa, Pak Harja langsung memihak. Sudah, jangan bikin keributan malam-malam. Satria mengepalkan tangan. Kemarahannya bercampur putus asa. Ayahnya seperti sudah tertutup akal sehat. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, Bu Meida mendadak memegang dada. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Air, lirihnya. Tubuh Bu Meida roboh tak sadarkan diri. Kepanikan kembali pecah. Malam itu, Bu Meida tidak dibawa ke rumah sakit karena kondisinya terlalu lemah untuk perjalanan jauh. Mereka memanggil dokter rumah, tetapi hasil pemeriksaan tetap sama tidak ada penyakit medis yang jelas. Setelah dokter pulang, Satria memutuskan sesuatu. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Subuh menjelang. Saat rumah masih sepi, Satria mengajak Kaila dayam-dayam keluar menemui nenek penjual jamu yang pernah memberinya peringatan. Berbekal ingatan samar tentang wajah dan gerobak jamu tua itu, mereka mencari di sekitar pasar dekat rumah sakit. Butuh hampir 2 jam sampai akhirnya mereka menemukan perempuan tua itu sedang duduk di bawah pohon asam. Nenek itu seperti sudah menunggu. Kalian datang juga, katanya pelan. Satria dan Kaila saling pandang. Nek, tolong keluarga kami, kata Satria tanpa basa-basi. Ada sesuatu di rumah. Nenek itu menatap dalam. Matanya keriput, namun tajam. Aku bukan dukun hebat, Nak. Tapi aku tahu bau ilmu hitam. Ia lalu mengajak mereka ke rumah kecilnya di pinggir sawah. Rumah itu sederhana, dipenuhi anyaman bambu dan aroma daun-daunan kering. Di dinding tergantung tasbih kayu, beberapa botol jamu, serta rajah tua yang sudah menguning. Nama nenek itu adalah Mak Ranti. Setelah mendengar seluruh cerita, Mak Ranti mengangguk pelan. Perempuan bernama Wina itu bukan sekadar iri. Dia membawa dendam lama. Satria terkejut. Dendam. Mak Ranti mengambil segelas air putih, lalu menaburkan serbuk dari kantong kain. Air itu mendadak berputar keruh. Kadang ilmu hitam tidak bekerja kalau hanya dibantu kebencian kecil. Harus ada luka hati yang dipelihara bertahun-tahun. Kaila memeluk lengan kakaknya. Jadi, dia mau bunuh Mama. Mak Ranti menghela napas. Bukan hanya ibumu, dia mau merebut seluruh tempat di rumah itu. Ucapan itu membuat bulu kuduk Satria berdiri. Mak Ranti lalu meminta sehelai kain milik Bu Mida atau Pak Harja. Untung saja Satria membawa sapu tangan ayahnya yang semalam tertinggal di mobil. Mak Ranti memejamkan mata sambil menggenggam kain itu. Ruangan mendadak hening. Beberapa detik kemudian, wajah Mak Ranti berubah tegang. Astagfirullah. Satria menelan ludah. Apa, Nek? Mak Ranti membuka mata. Ayahmu pernah punya karyawan lama bernama Surti Satria Menhenjit. Aku kurang tahu. Cari tahu. Karena perempuan Wina ini anak Surti. Satria dan Kaila tersentak. Mak Ranti melanjutkan. Aku melihat bayangan perempuan tua menangis di gudang toko. Lalu ada kecelakaan, darah, kematian.
Ingatan Satria mendadak berputar. Ia pernah mendengar Bu Meda bercerita samar bahwa bertahan-tahan lalu ada karyawan toko yang meninggal karena tertimpa material bangunan. Kasus itu disebut kecelakaan kerja. Setelah kejadian itu, keluarga korban pindah entah kemana. Jangan-jangan Surti meninggal karena papa? Tanya Satria. Mak Ranti menggeleng. Belum tentu sengaja. Tapi anaknya menuduh ayahmu sebagai penyebab penderitaan keluarganya. Satria merasa dadanya sesak. Kini semuanya mulai masuk akal. Wina datang bukan mencari kerja, melainkan masuk ke rumah mereka dengan tujuan balas dendam. Mak Ranti kemudian membuka sebuah peti kecil dan mengeluarkan 3 benda. Garam kasar, benang putih, dan air doa. Kalian harus berani. Malam ini saya ikut ke rumah. Malam ini, Kayla ketakutan. Mak Ranti mengangguk karena kalau ditunda, ibumu bisa habis tenaganya sebelum 3 hari. Ucapan itu membuat Satria makin panik. Mereka pulang menjelang sore. Sesampainya di rumah, suasana jauh lebih mencekam. Bu Mida tertidur lemah di kamar. Pak Harja tampak linglung di sofa, menatap televisi yang mati. Sementara Wina sedang menyapu lantai sambil bersenandung lirih ketika melihat Satria pulang. Wina berhenti menyapu. Senyumnya datar. Dari mana, Mas? Main, jawab Satria singkat. Tatapan Wina menempel beberapa detik, seolah membaca sesuatu. Satria masuk kamar dengan jantung berdebar. Ia merasa Wina tahu dirinya sedang mencari bantuan. Menjelang maghrib, kejadian ganjil kembali muncul. Lampu rumah berkedip-kedip. Gelas di meja makan jatuh sendiri. Kayla yang sedang menutup jendela mendadak menjerit karena melihat sosok perempuan hitam berdiri di halaman dekat gudang. Saat Satria berlari keluar, sosok itu lenyap. Pak Harja mulai terlihat ketakutan. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Gumamnya. Namun Wina cepat-cepat menyelah. Mungkin cuma gangguan listrik, Pak. Satria menahan diri agar tidak meledak. Ia menunggu hingga malam, tepat pukul 8. Mak Ranti datang dengan membawa tas anyaman. Begitu menginjak teras rumah, perempuan tua itu langsung berhenti. Matanya menatap gudang belakang. Busuk sekali, katanya. Pak Harja yang belum pernah melihat Mak Ranti tampak heran. Ini siapa? Satria menjawab tegas. Orang yang akan menyelamatkan Mama. Pak Harja hendak marah. Tetapi Mak Ranti mengangkat tangan. Kalau Bapak masih sayang keluarga, diam dulu malam ini. Entah kenapa, Pak Harja terdiam. Mak Ranti masuk ke ruang tengah, lalu menaburkan garam di 4 sudut rumah. Ia membaca doa-doa pelan. Angin di dalam rumah mendadak berembus dingin. Meski semua jendela tertutup, Wina yang berdiri dekat dapur mulai gelisah. Wajahnya tidak setenang biasanya. Mak Ranti lalu menunjuk langsung ke arahnya. Kamu, jangan bergerak. Wina tersenyum sinis. Saya tidak mengerti. Nek, tidak usah pura-pura. Yang kamu pelihara di gudang sudah marah karena rumah ini mau dibersihkan. Mata Wina berubah tajam. Pak Harja melangkah mundur. Wina, perempuan itu tertawa kecil.
tawa yang sama sekali bukan tawa orang ramah. Lalu dengan suara dingin ia berkata, "Akhirnya ada juga yang berani bongkar." Kayla memeluk Bumida yang baru keluar kamar dengan tubuh lemah. Ranti menggenggam tasbih kuat-kuat. "Lepaskan keluarga ini." Wina menatap Pak Harja dengan kebencian membara. "Lepaskan setelah keluarga kami hancur karena dia." Pak Harja pucat. "Maksudmu apa?" Wina melangkah maju. Air mukanya kini berubah mengerikan. "Ibuku, Surti, mati tertimpa material di toko Bapak. Setelah itu Bapak cuma kasih uang sedikit. Lalu selesai, kami kelaparan. Adik saya sakit, ayah saya bunuh diri, dan Bapak hidup enak dengan keluarga bahagia." Suara Wina melengking penuh dendam. Pak Harja terduduk lemas. Wajahnya seperti dihantam rasa bersalah yang lama terkubur. Ternyata malam itu bukan sekadar pembongkaran rahasia. Malam itu adalah awal pertarungan. Sesungguhnya, karena tiba-tiba dari arah gudang terdengar suara ledakan keras, dan seluruh lampu rumah padam serentak. Suara ledakan dari arah gudang membuat seluruh rumah bergetar. Lampu yang padam menjadikan suasana gelap gulita. Hanya cahaya petir dari luar yang sesekali menyambar, menampakkan beangan-beangan bergerak di dinding seperti sosok hidup yang menari liar. Kayla menjerit, memeluk Bumida. Pak Harja berdiri gemetar. Wajahnya pucat penuh penyesalan. Sementara Wina tertawa pelan. Tawa itu bukan lagi tawa manusia biasa kering, panjang dan menyeramkan. Mak Ranti segera menyalakan lampu minyak kecil dari dalam tasnya. Cahaya kuning redup memantul di wajah semua orang yang tegang. "Jangan ada yang keluar lingkaran," serunya. Dengan cepat, Mak Ranti menaburkan sisa garam, membentuk lingkaran di ruang tengah, lalu menyuruh Pak Harja, Bumida, Kayla, dan Satria berdiri di dalamnya. Angin dingin mendadak berputar dari lorong dapur menuju ruang tengah. Bau anyir menusuk hidung. Dari luar rumah terdengar suara ketukan bertubi-tubi dari gudang. "Duk, Duk, Duk!" Seolah ada sesuatu yang sedang berusaha keluar. Wina berdiri di luar lingkaran garam sambil menatap penuh kebencian. "Kalian kira bisa selamat?" Suaranya berat dan serak. "Aku sudah menanam semuanya. Rambut, kuku, darah ayam, kain, bahkan makanan kalian sudah kuberi campuran tiap hari." "Bu," Wida menutup mulut menahan mual. Pak Harja memandang Wina dengan syok. "Jadi selama ini teh yang kau buat?" Wina tersenyum miring supaya Bapak mudah dikuasai, supaya marah, supaya rumah ini pecah. Satria menggertakkan gigi. Rahasia busuk itu akhirnya terungkap jelas. Wina tidak hanya mengirim santet dari gudang, ia juga perlahan meracuni pikiran dan tenaga keluarga mereka melalui makanan, minuman, serta benda-benda pribadi yang dicurinya. Mak Ranti mulai melantunkan doa-doa keras. Tasbih kayu di tangannya bergetar. Lampu minyak berkedip. Dari arah gudang terdengar suara perempuan menangis. Disusul geraman rendah. Kayla hampir pingsan. "Ada apa itu, Nek?" bisiknya. Mak Ranti menjawab,
tanpa menghentikan doa. Makhluk kiriman yang dia pelihara. Mendengar itu, Wina tertawa makin keras. Ya, biar kalian semua ikut merasakan bagaimana rasanya keluarga hancur. Tiba-tiba tubuh Wina tersentak. Rambutnya terurai sendiri, matanya melotot. Ia menjerit sambil memegang kepala seperti sedang berebut kendali dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Petir menyambar. Brok, pintu dapur terbuka sendiri. Dari kegelapan halaman, sesosok bayangan hitam melesat masuk. Tingginya hampir menyentuh kusen pintu. Rambutnya panjang kusut dan kedua tangannya kurus menjulur. Kayla menutup mata sambil menangis. Bumida membaca istighfar berulang kali. Pak, Harja lututnya lemas. Makhluk itu berhenti tepat di belakang Wina. Udara rumah mendadak sangat dingin. Mak Ranti berseru, "Pak Harja, sekarang akui kesalahanmu." Pak Harja menatap bingung. Cepat, penyesalan yang jujur bisa memutus ikatan dendam dengan tubuh gemetar. Pak Harja maju setengah langkah dari lingkaran, air matanya jatuh. "Wina," suaranya patah. "Aku memang bersalah. Dulu setelah ibumu meninggal, aku memilih menutup kasus itu dengan uang karena takut toko bangkrut. Aku tidak mencari tahu nasib keluargamu, aku pengecut." Wina menatap dengan napas memburu. Wajahnya masih dipenuhi kebencian, tetapi matanya mulai berkokek-kokak. Pak Harja melanjutkan, "Aku tidak pernah berniat mencelakai Surti. Tapi kelalaianku membuat keluargamu menderita. Aku menyesal." Ruangan hening beberapa detik. Makhluk hitam di belakang. Wina mendesis, seolah tidak suka mendengar pengakuan tulus itu. Mak Ranti segera melempar air doa ke arah Wina dan bayangan hitam tersebut. Ses, terdengar. Suara seperti bara terkena air. Wina menjerit keras. Makhluk hitam itu mundur sambil meraung. Namun belum selesai. Dari arah gudang, kembali terdengar dentuman. Kali ini jauh lebih kuat. Sampai kaca jendela bergetar. Mak Ranti berteriak pada Satria, "Nak, ambil semua benda di gudang yang dipakai ritual. Bakar sekarang." Satria menelan ludah, tetapi ia mengangguk. "Aku ikut," kata Kayla. "Tidak," seru Bumida. Namun Satria tahu ia tidak boleh sendiri. Kayla justru hafal letak korek api di dapur luar. Keduanya berlari menerobos hujan menuju gudang. Angin malam seperti menampar wajah mereka. Pintu gudang terbuka setengah, mengayun sendiri. Begitu masuk, suasana lebih mengerikan dari sebelumnya. Nampan sesajen berserakan. Bunga busuk memenuhi lantai, dan boneka-boneka kain tergantung di langit-langit. Kayla hampir muntah, Mas. "Cepat." Satria mengumpulkan foto, kain hitam, benang merah, boneka tusuk jarum, serta mangkuk tanah liat. Kayla menuangkan minyak tanah dari kaleng kecil yang ada di sudut. Dari belakang mereka terdengar suara cekikikan. Satria menoleh. Bayangan perempuan hitam berdiri di pintu gudang. Matanya merah menyala. Kayla menherit. "Baka!" teriak Satria. Kayla menyalakan korek dan melemparkannya. Hukos, api menyambar cepat. Sesajen dan kain hitam langsung terbakar. Gudang dipenuhi asap pekat.
Bayangan hitam itu menjerit nyaring hingga telinga sakit Satria menarik. Kayla keluar dan mereka berlari kembali ke rumah. Saat keduanya masuk ruang tengah, Wina sedang tersungkur sambil memekik kesakitan. Makhluk hitam di belakangnya mulai memudar seperti asap tertiup angin. Mak Ranti terus membaca doa. Api dari gudang memantulkan cahaya merah ke dalam rumah. Wina menangis histeris. Tidak, jangan tinggalkan aku. Untuk pertama kalinya, kebencian di wajahnya berubah menjadi ketakutan. Pak Harja menatap perempuan itu dengan iba sekaligus sedih. Aku akan tanggung hidupmu, Wina. Aku akan ganti semua yang dulu tidak kulakukan. Tapi hentikan ini. Wina terisak. Seluruh tubuhnya gemetar. Mungkin selama bertahan-tahan ia hidup hanya dengan satu bahan bakar, dendam. Dan malam ini, saat semuanya runtuh, ia tidak lagi punya tempat untuk berdiri. Mak Ranti mengakhiri doanya dengan tiupan panjang. Angin dingin berhenti. Lampu rumah menyala kembali. Bersamaan dengan itu, suara jeritan dari gudang lenyap. Sunyi. Wina jatuh pingsan. Bumida pun ambruk ke pelukan Kayla, tetapi wajahnya tidak lagi sepucat sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, keadaan rumah Pak Harja perlahan pulih. Bumida sehat kembali. Sakit kepalanya hilang, Pak Harja berubah jauh lebih lembut dan banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia juga mulai memperbaiki semua kesalahan masa lalunya. Pak Harja mendatangi makam Surti, meminta maaf, lalu menanggung biaya hidup Wina serta adiknya secara layak. Namun Wina tidak lagi tinggal di rumah mereka. Setelah sadar, perempuan itu menangis panjang dan memilih menjalani pengobatan spiritual di pesantren milik kerabat, Mak Ranti. Dendamnya belum hilang sepenuhnya, tetapi ia tidak lagi memiliki kekuatan jahat. Gudang belakang dibongkar dan diganti taman kecil. Satria serta Kayla sering membantu Bumida menanam bunga di sana, agar tidak ada lagi kenangan buruk tertinggal. Suatu sore, saat mereka duduk bersama, menikmati teh hangat, Pak Harja menatap anak istrinya dengan mata berkaca-kaca. Papa hampir kehilangan kalian karena dosa. Papa sendiri. Bumida menggenggam tangannya. Yang penting kita masih diberi kesempatan memperbaiki. Satria tersenyum lega. Kayla pun mengangguk. Rumah yang sempat dipenuhi teror itu akhirnya kembali hangat. Mereka belajar bahwa rahasia busuk, jika dibiarkan membusuk terlalu lama, bisa berubah menjadi malapetaka. Tetapi penyesalan yang jujur, keberanian menghadapi kesalahan, dan kebersamaan keluarga mampu mematahkan kegelapan sebesar apapun. Dan sejak malam itu, tak pernah lagi terdengar bisikan dari gudang belakang.